orang diundang pertama memang bisa tidak hadir dengan alasan yang harusnya cukup kuat gitu. Cukup kuat misalnya orang tuanya sakit atau apa ini sehingga di rumah sakit kritis sehingga nggak bisa hadir ke panggilan polisi itu. Tetapi kalau hanya beralasan, bukan hanya sebetulnya kita bisa berasumsi alasan selain itu, maka orang bisa juga berasumsi orang ini cuma omdo nih, pengecut orang ini, betul, Pak. Dipanggil polisi nggak hadir. Berita terakhir tentang Roy Suryo dan kawan-kawan ini, yang awalnya dia mengatakan kami siap hadir kalau dipanggil, kan begitu ya. Oh, dia menggebu-gebu tuh. Kami tidak takut bahwa terhadap pemeriksaan kepolisian, kami siap hadir. Gitu kan. Nah, ini ada panggilan sudah, Pak. Gitu. Panggilan kepada Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan beberapa orang lain lagi gitu. Kira-kira ada lebih dari 12 orang bagaimana gitu ya. Termasuk Abraham Samad dipanggil kepolisian. Nah, Roy Suryo dan kawan-kawan itu disampaikan oleh pengacaranya nggak bisa hadir. Dalam menurut Bapak, kalau kita komparasikan dengan awalnya Roy Suryo menggebu-gebu akan hadir, siap hadir. Bila ada panggilan kepolisian ternyata nggak hadir, kenapa Pak kira-kira? Udah kelihatan kualitasnya, Pak. Kualitasnya gimana maksudnya? Kualitasnya ngomong doang. Omong doang ya? Besar pasak dari tiang, lebih besar omongan daripada kenyataan. Oh gitu kan? ya. Nah, pasti dia selalu berdalih dan berdalih. Pengecut, ini tipe pengecut ya? Pengecut. Kelihatan di awal kayak singa, setelah ketemu lawan yang benar-benar kayak kucing. Kayak kucing pun tidak, Pak. Tikus. Kayak tikus dia. Tikus lari cepat, Pak. Lari saja. Lari aja ya. Kan awal-awal singa dia. Oh iya, kayak singa ya. Nah, ini ada penjelasan dari pengacaranya Roy Suryo. Apa alasannya? Kenapa dia mangkir terhadap, bukan mangkir katanya sih, dia beralasan tidak hadir karena ada kegiatan yang lainnya. Kita lihat ya penjelasan dari pengacara Roy Suryo ini. Klien kami atas nama Roy Suryo Notodiprojo sebagai saksi terlapor juga sudah menerima surat panggilan polisi dan akan diperiksa hari Selasa 12 Agustus 2025. Kemudian selanjutnya ada Rizal Fadilah, saksi terlapor juga akan diperiksa pada hari Selasa 12 Agustus 2025. Juga Kurniati Royani juga akan diperiksa pada Selasa 12 Agustus 2025. Kemudian ada Rustam Effendi, ini juga saksi terlapor, akan diperiksa pada hari Kamis 14 Agustus 2025 pukul 10.00. Kemudian ada Nurdiansah Susilo, saksi terlapor nanti akan diperiksa di Kamis 14 Agustus 2025. Dan yang ke-9 ada Rismon Sianipar selaku saksi terlapor juga akan diperiksa pada Kamis 2025, 14 Agustus. Dan kami perlu juga informasikan bahwa saksi terlapor lainnya yakni Abraham Samad juga kami konfirmasi sudah menerima panggilan sebagai saksi dan akan diperiksa pada hari Rabu. Hari Rabu berarti tanggal 13 Agustus ya, bersamaan dengan Rustam Effendi. Namun demikian kami ingin sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kami tegaskan di depan Reskrim Polda Metro Jaya bahwa klien kami telah menerima surat panggilan dan panggilan itu patut. Nah, ini Pak ya. Pengacaranya mengatakan sudah dipanggil. Ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis gitu kan. Roy Suryo dan beberapa orang itu akan dipanggil hari Selasa. Dan panggilannya katanya pengacara ini patut gitu. Tetapi si pengacara itu mengatakan bahwa yang dipanggil itu keberatan karena ada agenda. Ini kan sebuah sikap yang menurut saya nggak pengecut ya. Namun demikian kami diutus oleh klien kami untuk datang menyerahkan surat kepada Polda Metro Jaya sehubungan dengan panggilan-panggilan tersebut. Pertama, panggilan tersebut belum bisa dipenuhi klien kami karena klien kami pada jadwal-jadwal yang berkenaan yang saya sebutkan tadi ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang menjelang 17 Agustus 2025 ini sudah teragendakan berbagai agenda jelang perayaan 17 Agustus 2025 Hari Kemerdekaan. Jadi dalam konteks untuk menghormati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang puncaknya akan dirayakan di 17 Agustus 2025,
klien kami sudah ada jadwal-jadwal yang sudah tersusun sehingga tidak bisa memenuhi panggilan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, termasuk yang hari ini. Hari ini atas nama Arif Nugroho dan atas nama Sunarto juga tidak bisa memenuhi panggilan karena sudah teragenda jadwal yang lainnya. Orang menolak panggilan polisi itu harus ada dasar yang sangat kuat. Ya. Kalau tidak kan dia hanya nyari-nyari alasan aja, menggambarkan dia tidak berani pada saat diperiksa. Alias orang nggak berani apa? Pengecut. Gitu. Ya. Jadi yang awalnya yang bersangkutan menggebu-gebu akan siap hadir apabila ada panggilan dari kepolisian, ternyata begitu pas dipanggil beralibi atau beralasan tertentu yang menurut saya sih agak-agak nggak masuk di akal, tapi namanya alasan boleh aja ya. Tapi orang yang tidak menghadiri acara panggilan polisi walaupun memang tidak dimasalahkan oleh undang-undang, karena memang ada panggilan 1, panggilan kedua, panggilan ketiga, kira-kira orang ini tandanya apa, Pak? Ya tandanya tidak konsekuen, Pak. Tidak konsekuen ya. Di awal-awal kan dia kelihatannya seperti singa, seperti saya bilang tadi kan. Dan dia pengen sekali kasus ini sampai ke pengadilan. Kan dia pengen tuh mau berhadapan langsung dengan orang yang dia duga itu memasukkan jasa, ya kan. Tapi giliran baru panggilan pertama saja dia sudah kelihatan gemetaran, Pak. Dengan berbagai macam alasan. Karena alasan bisa dibuat-buat, Pak. Bisa nggak alasan buat-buat? Bisa dibuat-buat. Alasannya ada kegiatan menjelang 17 Agustus. Oh, sebagai apa dia di sana? Mungkin dia koordinator pingpong, Pak, di pertandingan RT itu. Atau karena dia mantan Menpora kali ya? Nah, benar Bapak, karena mantan Menpora, suka dengan olahraga, mungkin dia sebagai koordinator pingpong atau bidang olahraga. Di RT-nya di dalam perlombaan RW. Tapi kan mereka yang mulai. Iya, mereka yang mulai. Mereka harus siap. Harus siap ya sebetulnya ya. Harusnya siap. Karena pembuktian yang paling fair terhadap dugaan katakanlah ijazah palsu seperti dia katakan itu, ya memang harus pengadilan yang bisa membuktikan, betul Pak ya? Betul. Dan untuk maju ke proses pengadilan yang bersangkutan diperiksa dulu oleh penegak hukum. Tanpa ada proses pemeriksaan nggak bisa dia juga ke pengadilan gitu. Dia mau keluar-keluar dimanapun itu hanya cuma keluar-keluar doang. Yang paling pokok nanti hadapilah kasus ini. Istilahnya dalam bahasa hukum itu kalau sudah SP21 ya Pak ya. P21. P21. Nah lah, si kepolisian bisa memberikan kasus ke jaksa, jaksa baru kemudian bawa ke pengadilan. Yang bersangkutan dalam proses pengadilannya akan diadili apakah tuduhannya benar atau tuduhannya tidak benar. Kalau tidak benar kira-kira gimana Pak? Ya, terima hukumannya. Terima hukumannya. Yang mengatakan tidak benar lah Pak ya, terima hukumannya ya. Betul Pak. Nah, iya itu. Makanya ya itulah, makanya orang ini harus konsisten, harus konsekuen dengan apa yang diucapkan. Tapi kita lihat Pak, yang bersangkutan itu Selasa itu tidak hadir, Roy Suryo ya, tidak hadir, tapi malamnya hadir di Aiman. Kita lihat Pak ya, film video dari iNews pada waktu Roy Suryo diundang pada hari Selasa malam. Jadi tapi standar giliran lu ada entah. Jadi sebenarnya pertanyaannya ada dari host. Bang Andi ini jelas ya. Siapa yang bikin gaduh? Kalau kita lihat dan itu ada pada buku yang nanti akan saya ceritakan Mas. Buku kami bertiga. Orang yang Anda berbicara teknik tadi di situ, saya diam. Tetapi saya berbicara dalam konteks hukum, Anda keberatan. Ini gimana? Kita mau fair dalam berdialog ini atau seperti apa? Jadi saya kira harus kita saling mendengarkan lah. Karena tadi saudara nggak ada saya bantah. Respon juga nggak ada saya bantah. Terus. Oke Bang Aiman. Kita pengen dengar seberapa dalam pengetahuan hukummu. Silakan. Silakan. Tunggu dulu. Dengarkan seberapa dalam pengetahuan hukum. Dengarin ya Bang Aiman. Jadi Roy Suryo dan Rismon dan Sugi Nur itu diundang oleh Aiman pada hari Selasa malam. Yang sebetulnya Selasa pagi dia diundang juga oleh kepolisian Polda Metro Jaya. Dipanggil di Polda Metro Jaya tidak hadir dengan alasan ada kegiatan 17 Agustusan. Tapi ya bukan aneh bin ajaib sebetulnya, tapi agak tidak wajar juga malamnya dia hadir di acara undangan Aiman di iNews TV gitu. Menurut Bapak gimana ini? Ini mengeles apa nih Pak? Ya pertama ngeles Pak, udah pasti ngeles. Kedua, dia tidak menghargai hukum. Tidak menghargai hukum ya? Kan dia sudah berbuat sesuatu, terus oleh pihak yang terganggu, dia dilaporkan, ya kan?
udah masalah hukum ini kan. Udah masalah hukum. Harusnya dia patuhi dulu itu Pak. Iya ya. Panggilan dari kepolisian. Apapun alasannya. Ya. Orang diundang pertama memang bisa tidak hadir dengan alasan yang harusnya cukup kuat gitu. Ya. Ya. Cukup kuat misalnya orang tuanya sakit atau apa ini sehingga di rumah sakit ya kritis sehingga nggak bisa hadir ke panggilan polisi itu. Betul. Tetapi kalau hanya beralasan, bukan hanya sebetulnya kita bisa berasumsi ya alasan selain itu, maka orang bisa juga berasumsi orang ini cuma omdo nih, pengecut orang ini. Iya betul Pak. Dipanggil polisi nggak hadir. Roy CS itu kan yang pengen membuktikan secepatnya ya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Seharusnya kan dia juga tidak akan menunda kalau memang niatnya pengen segera itu. Jadi panggilan-panggilan polisi itu seharusnya kalau dia merasa benar, dia harusnya segera datang gitu. Itu akan dia utamakan gitu. Itu betul. Ya kan? Sekarang kok kayaknya malah menghindar gitu loh. Itu betul. Yang jelas Pak Pri benar tadi bahwa sebetulnya Roy Suryo kan pengen cepet-cepet agar kasus ini terselesaikan. Nah, untuk mempercepat kasus ini harus hadir dong kalau polisi manggil gitu. Jangan beralasan gitu. Betul, Pak. Apalagi alasan yang menurut saya menurut otak waras juga ya Pak ya, yang tidak kritis gitu loh. Memangnya kalau acara 17 Agustusan ya tidak dihadiri Roy itu lalu berantakan batal gitu. Jelas itu alasan. Itu alasan yang menurut saya nih mengada-ada. Betul Pak, betul ya. Dan dia di TV Aiman itu lama Pak. Di TV iNews itu ya hostnya Aiman itu lama, mungkin 2 jam lebih tuh Pak. Ada Suginur, ada Rismon, ada Roy Suryo gitu. Juga ada Kurnia, perempuan yang dipanggil hari Selasa itu. Pengacara juga ada Tifa, dipanggil sebagai saksi pelapor juga Pak. Jadi mereka ini berusaha menghindari proses pemanggilan kepolisian menurut saya loh karena dia berasa tidak berhadir. Yang pasti takut orang ini. Takut ya? Takut. Berhadapan dengan hukum. Makanya beralasan. Tidak hadir. Tidak hadir itu dia.